Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, saya dari TBI 2B. Di sini saya akan mengambil materi mengenai konselor dan teknik bimbingan konseling di sekolah. Oke, pertama kita perlu tahu apa itu konselor. Dari saya sendiri, menurut saya konselor itu dia seperti pemandu, baik itu untuk memandu akademik atau memandu kita untuk menggali dan mengenali jati diri kita. Karena kan banyak dari kita yang nggak tahu nih jati diri kita seperti apa, diri kita yang sebenarnya seperti apa, kita nyaman dan tidak nyamannya seperti apa. Karena apa? Karena memang kebanyakan orang itu dia mengikuti lingkungannya gitu loh, bukan mengikuti kenyamanan yang ada di dirinya. Karena untuk diterima oleh lingkungan itu, maka dia seperti menyesuaikan ke lingkungan itu gitu, walaupun itu nggak nyaman di dirinya. Nah, untuk di bagian seperti ini, itu nanti ada peran konselor. Lalu selanjutnya itu peran bimbingan konseling di sekolah. Atau biasanya kita sering sebut dengan BK, bimbingan konseling. Nah, di setiap sekolah ini ada BK ya, tapi mohon maaf nih, saya kurang tahu bimbingan konseling yang ada di TK, tapi untuk yang SD, SMP, dan SMA setahu saya itu ada minimal satu lah ya. Pengetahuan saya, misalnya jika di sekolah itu terdapat banyak siswa, atau ibarat kata itu sekolah yang populer dan terkenal, pasti guru BK-nya juga disesuaikan jumlahnya. Misalnya jika satu sekolah itu berjumlah 400-an siswa, maka konselor itu sebisa mungkin 6 atau 7 gitu loh, untuk menyeimbangkan banyaknya siswa itu, karena itu kan ratusan ya. Nah, terus di sini saya mau masuk ke dalam bagian peran bimbingan konseling di sekolah. Nah, bimbingan konseling ini di sekolah perannya bagaimana? Nah, pertama yaitu untuk bimbingan ya. Yang pertama untuk bimbingan. Bimbingan dalam apa? Bimbingan dalam yang tadi ini juga agak termasuk ke bagian konselor. Bimbingan dalam akademik, bimbingan dalam pengambilan keputusan semisal ingin bertanya-tanya tentang sekolah tingkat lanjut seperti kampus-kampus. Nah, itu kan perlu bimbingan ya. Nah, ini bisa ditanyakan ke guru BK karena nanti akan dibimbing nih. Kamu nih sebenarnya minat di bagian mana? Dan kamu tujuan kampusnya kemana. Nah, nanti guru BK bimbingan ini akan membantu kamu gitu loh, mengarahkan. Nah, yang kedua itu ada BK, bimbingan konseling, ada konseling. Nah, konselor dan konseling ini berasal dari satu kata yang sama ya. Konseling tadi konsul gitu, konsultasi, bahasa enaknya ya. Konsultasi, kita berkonsultasi gitu, kita menyampaikan utara-utara yang ada pada diri kita, baik itu tentang misalnya konsultasi tentang guru di sekolah atau cara pengajarannya kurang nyaman bagi kamu di kelas, atau juga semisalnya guru ini melakukan tindakan yang kurang baik gitu di kelas. Ini kan kita bisa konsultasi ke guru BK gitu loh ya. Nanti guru BK-nya juga akan menyampaikan gitu ke pihak yang lebih tinggi. Jadi bisa jadi ke guru BK-nya nanti menyampaikan ke guru yang bersangkutan, atau mungkin nanti disampaikan kepada kepala sekolahnya ya, biar kepala sekolahnya yang nanti membantu gitu dari belakang. Lalu yang sering disalahpahami kalau terkait guru BK ini, guru BK tuh sering disalahpahami sebagai guru yang mengatasi kenakalan remaja di sekolah. Itulah sebabnya kenapa banyak dari kita yang sering berprasangka buruk apabila kawan-kawan kita dipanggil ke ruang BK. Padahal kita nggak tahu nih masalahnya sebenarnya apa. Tiba-tiba kita berspektif aja, mungkin dia buat sesuatu gitu ya.
sesuatu sehingga dia dipanggil ke ruang BK untuk mempertanggungjawabkan atau ditanyakan hal-hal yang dia lakukan itu. Padahal sebenarnya guru BK ini bukan hanya berperan di bagian di murid-murid yang bermasalah, tapi juga di bagian murid-murid berprestasi. Selain murid-murid berprestasi apa? Yaitu seluruh siswa yang ada di sekolah. Baik itu siswanya ingin bertanya tentang seputar bimbel, tentang les, tentang pekerjaan-pekerjaan terkait jurusan yang mau mereka ambil nanti, karena di situ kan nanti akan dijelaskan oleh guru BK-nya ya. Semoganya tuh untuk mengarahkan kalian kepada pilihan yang tepat sehingga kalian tidak akan ragu gitu masuk ke jurusan yang kalian pilih, karena kalian sudah terencana dari awal kan. Nah, lalu negatifnya, bukan ke negatifnya sih, lebih ke kekurangannya itu mungkin di generasi kita ataupun di generasi saya sendiri, murid-murid itu cenderung kurang terbuka gitu ya. Ada yang dia terbukanya mau ke keluarga aja, ada yang mau ke temannya aja, atau ada yang ke gurunya aja. Ada bisa yang ketiganya, mungkin ada yang salah satunya juga. Dan itu menurut saya membuat kenapa yang datang ke guru BK dan meminta arahan dan bimbingan itu hanya anak-anak yang berprestasi dan yang bermasalah. Karena yang sisanya ini menganggap guru BK tuh apa gitu, perannya apa, karena perannya sendiri pun mereka sepertinya kurang tahu nih, karena udah dimasukkan stigma yang negatif tadi, hanya untuk murid berprestasi, juga untuk murid yang bermasalah. Nah, itu juga saya ambil dari observasi saya, karena saya melakukan observasi ke sebuah sekolah SMA ya, SMA Bawari Islam tingkat SMA, di mana salah satu gurunya, guru BK-nya pastinya, guru BK-nya di situ 1 untuk tingkat SMA. Dan di sekolah itu ada 400-an murid SMA-nya untuk bagian SMA-nya saja, dan guru BK-nya untuk tingkat SMA tuh cuma ibu itu sendiri. Ya, jadi ibu itu kewalahan pastinya ya, karena mengurusi sekian banyak siswanya sendiri. Nah, dari apa yang saya tangkap juga, saya ngambil dari kejadian yang saya observasikan. Sependapat seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa guru BK ini sering dipandang hanya untuk murid-murid yang bermasalah dan prestasi, sehingga yang lain itu jarang banget ke guru BK seperti itu ya. Dan untuk personalnya sendiri, guru BK itu baiknya humble gitu ya, pandai mengamati dan mendengarkan sebagaimana kesiapan seorang guru BK gitu. Karena yang pasti untuk menjadi seorang guru itu ada kesiapan ya, bukan abal-abal. Ada kesiapan bagaimana cara mengamati siswa tingkah laku ini seperti apa, ini bagaimana, dan itu tentunya dipersiapkan gitu ya. Apalagi untuk guru BK, guru bimbingan konseling, harus pandai-pandai membawakan diri, juga nanti mengarahkan muridnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini, dari pengalaman-pengalaman, observasi dan pemahaman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.